قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. Risalah yang pertama. Risalah pertama. Perlu diketahui, unsur salasa itu ada muqaddimah yang sebaris tadi. Kemudian ada risalah 1, ada risalah 2, ada risalah 3, lalu risalah 4. Yang risalah 4 ini adalah risalah paling inti dari semuanya. Maka nanti kita baca dulu risalahnya 1, 2, 3, baru kemudian di risalah inti yaitu risalah keempat. Nanti diakhiri dengan sebuah bab tambahan tentang beberapa hal seperti hari pembalasan yang merupakan penjelas dari risalah keempat. Nah, jadi kalau bisa dibilang bagiannya itu adalah muqaddimah, risalah 1, risalah 2, risalah 3, risalah inti, dan tambahan. Mari kita baca risalah pertama. Risalah pertama, 4 hal yang terkandung dalam surat Al-Asr. Saya bacakan matannya. Berkata penulis, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masaila. Al-mas'alatul ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Al-mas'alatul thaniyah al-amalu bih. Al-mas'alatul thalitha ad-da'watu ilaih. Al-mas'alatul rabi'ah as-sabru 'alal adha fihi." Apa kata penulis? Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa kita diwajibkan untuk mempelajari 4 hal. Pertama, kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, dan tentang agama Islam yang disertai dengan dalil-dalil. Yang kedua yang harus kita pelajari juga adalah cara mengamalkannya. Mengamalkan yang sudah diilmui tadi. Yang harus dipelajari juga adalah cara mendakwahkan ilmunya. Dan yang juga harus dipelajari adalah bagaimana menjadi orang yang bersabar, yaitu bersabar atas segala hambatan dan rintangan yang menghadang dalam proses yang 3 tadi. Proses menuntut ilmu, proses mengamalkan, dan proses mendakwahkan. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mari kita baca penjelasan Syekh Shalih bin Fauzan. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. 1. Penulis memulakan i'lam rahimakallah, yang artinya ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Perkataan semacam ini mengisyaratkan bahwa masalah yang akan disebutkan setelahnya adalah masalah penting. Beliau juga ingin pembaca mengetahui masalah yang akan disebutkannya nanti dengan pengetahuan yang benar dan sesuai kenyataan. Ya. Ibaratnya gini, anak kecil ngomong sama temannya, mau tau nggak? Itu seolah-olah yang akan dia beritahukannya apa? Penting. Ya. Kalau guru berkata begini di kelas, anak-anak, tahukah kalian? Maka kalimat yang akan disebutkan setelahnya adalah kalimat penting. Begitu juga penulis memulai memulai risalah yang pertama ini dengan kata i'lam rahimakallah, ketahuilah. Maksudnya, tahu nggak? Atau anak-anak, coba dengarkan, kalian harus tahu. Ini menunjukkan bahwa kalimat setelahnya ada kalimat penting. Nah. Beliau juga ingin pembaca mengetahui masalah yang akan disebutkannya nanti dengan penguatan yang benar dan sesuai kenyataan. Selain itu, di dalamnya penulis mendoakan pembaca agar mendapatkan rahmat dari Allah sehingga ia bahagia di dunia dan di akhirat. Ini merupakan bentuk kelemah lembutan seorang guru kepada para penuntut ilmu. Ya. Dan seorang guru memang dalam mengajarkan muridnya ini dituntut untuk menggunakan bahasa yang sekiranya murid itu akan mudah memahami dan akan mudah menerima. Dengan bahasa yang lembut,
dengan bahasa yang mengandung doa, supaya murid yang diajarkannya mudah untuk memahami perkataannya. Dua, penulis menyebutkan 4 perkara yang wajib, bukan sekedar dianjurkan, bagi setiap individu muslim, yakni fardu ain, baik laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun hamba sahaya, kaya maupun miskin, raja maupun rakyat jelata untuk mempelajarinya. Artinya, jika mereka tidak mempelajari 4 hal tersebut, maka mereka berdosa. Berarti menuntut ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya, sampai bersabar dalam mengamalkan ketiganya, itu adalah sesuatu yang wajib, yang bila ada seorang hamba Allah nggak belajar, nggak baca buku agama, nggak ikut kajian, maka dia berdosa. Bila dia sudah belajar lalu tidak mengamalkannya, maka dia juga berdosa. Bila dia sudah tahu, sudah mengamalkan, dan dia punya kesempatan untuk mendakwahkan ke orang, tapi dia diam saja, dia tidak ingin mendakwahkan ilmunya, tidak mengajak orang lain sebatas kemampuannya, maka dia juga berdosa. Seperti suami ke istri, orang tua ke anak. Kalau sudah punya ilmu lalu tidak didakwahkan di rumahnya, maka orang ini berdosa. Istrinya nggak pakai jilbab, dibiarinya saja, pada dia tahu itu harus, dia berdosa. Anak nggak sholat, orang tuanya tahu harusnya sholat, lalu dibiarkannya saja, orang tuanya berdosa. Karena orang tuanya punya kewajiban untuk mendakwahkannya. Bila sudah berilmu, sudah mengamalkan, juga mendakwahkan, tapi tidak sabar, maka orangnya juga bisa berdosa. Karena ketidaksabaran dalam menjalankan ketaatan, itu juga bisa menghasilkan dosa. Contoh bulan Ramadan sekarang. Antum pertama kali puasa usia berapa? Kelas 3 SD. Sama, kita kelas 3 SD. Kalau sudah jam 6, kan masih 20 menitan lagi baru buka. Ya, kita sudah mulai melihat makanan itu lagi dibikin. Terus kita sudah mulai nggak sabar dalam mengamalkan ibadah puasa ini. Ya, maka kita bisa jadi berteriak, lapar. Orang tua kita bilang, Hidayat, gak boleh gitu loh. Ini tinggal 20 menit lagi loh mau buka. Sabar ya nak ya, gak boleh teriak-teriak begitu. Aku lapar. Itu contoh apa? Orang beramal tapi tidak sabar. Ya. Apa yang timbul dari dirinya? Bisa jadi puasanya hilang pahalanya, minimal berkurang. Kalaupun tidak bisa dikatakan dia berdosa karena merasa tidak ridho, tidak sabar dengan ketentuan Allah, yaitu kewajiban untuk berpuasa. Nah, pernah nggak teriak-teriak begitu? Pernah ya. Saya kira juga rata-rata begitu. Ya, rata-rata anak-anak kecil dia sudah disuruh puasa, nggak boleh setengah hari, harus full. Udah gitu orang tuanya nggak bisa membuat dia seneng. Orang tuanya itu tidak bisa membuat anaknya teralihkan rasa laparnya dengan mengajaknya bermain. Sebagaimana sahabat Nabi dulu, kalau mereka mengajak anaknya dan anaknya mulai meminta makan, maka mereka ngajak mereka bermain-main. Nah, ada orang tua, tahan aja. Ini gak sabar ini. Nah, terus dibikin anak itu malah tambah bete gitu. Sudah lapar, orang tua tidak mampu menyabarkan anak tambah bete dengan kemarahan orang tua. Akhirnya timbul apa? Ketidaksabaran dan berteriak, lapar. Pokoknya aku besok gak mau lagi puasa. Gitu. Yang timbul adalah dosa. Baik. 3, kita tidak boleh panjang-panjang ya per poin. Ketiga, 4 perkara yang dimaksud oleh penulis adalah: pertama, ilmu, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama atau syar'i yang mencakup 1. Pengenalan seorang hamba terhadap Tuhannya. 2. Pengenalan seorang hamba terhadap nabinya, nama dan nasabnya, tujuan diutusnya, domisilinya, proses turun wahyu untuknya, dakwahnya dan sejarah kehidupannya walau ringkasannya saja,
Serta yang ketiga, pengenalan seorang hamba terhadap makna Islam secara umum dan khusus. Ya, orang kebanyakan tahu nomor satu aja. Kebanyakan orang tahu kalau ditanya siapa Tuhanmu, Allah, selesai. Tapi kalau ditanya nabimu Muhammad, oh ya, masih ada jawabannya. Bapaknya siapa? Kakeknya. Dia lahir di mana? Besar di mana? Coba kamu ceritakan dikit aja. Perjalanan hidupnya mulai dari kecil sampai dia besar. Waduh, kecilnya mana saya tahu. Ya udah, besarnya deh. Istrinya siapa? Nikahnya siapa? Yang tuaan istrinya apa dianya? Bagaimana proses turunnya wahyu? Bagaimana proses hijrahnya? Banyak orang yang kalau ditanya tentang hal ini nggak tahu. Tapi kalau kita tanya tentang pemain bola, Masya Allah, hafal semua. Siapa pemain bola yang top skor dari tahun 2000 sampai 2020? Disebut satu persatu. Top skornya 2001, 2002, 2003, terus sampai 2020. Siapa pemain bola terbaik tahun anu? Siapa pemenang World Championship? World Cup tahun sekian. Hafal semua. Ya. Sebutkan 10 ranking tertinggi, ranking 1 sampai 10 per negara dalam dunia bola. Banyak orang yang kalau sudah ngomong ini, oh Masya Allah, lancar. Tapi ketika ditanya tentang nabinya, banyak yang dia tidak tahu. Begitu juga kalau ditanya agamamu apa? Islam. Apa sih Islam itu? Islam. Ya, Islam. Ya udah deh, akar katanya apa sih Islam itu? Nah, mentok dia, nggak paham. Ya. Tapi kalau kau tanya, apa itu World Cup? Berapa tahun sekali permainannya? Bagaimana babak pengaturannya? Ya. Bagaimana kalau sampai menit kesekian cuma 0-0, belum ada gol? Nah, itu hafal mati. Maka kita jangan seperti ini, ya, dimana agama nggak banyak yang dipaham. Nah, ilmu tersebut harus diketahui oleh setiap individu muslim disertai dalil, bukan sekedar taklid atau ikut-ikutan kata orang. Perlu diketahui bahwa dalil itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun perkataan ulama bukan dalil, karena perkataan mereka bisa benar dan bisa salah. Perkataan mereka digunakan untuk memperjelas dalil, bukan sebagai dalil itu sendiri. Kalau belajar agama harus dengan dalil. Dalil itu Al-Quran dan Sunnah. Adapun kata ulama itu bukan dalil, tetapi sekedar memperjelas dalil. Sehingga kalau kita ditanya, apa hukumnya ini? Hukumnya adalah boleh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah perkataan Syekh Anu, Ustadz Fulan. Maka ini bukan dalil. Dalil itu adalah Al-Quran, ayatnya bunyinya begini, hadis yang bunyinya begitu. Kau dengar dari siapa? Dari Ustadz Anu. Nah, itu sebatas penguat saja. Sedangkan mengatakan dalilnya adalah kata guru Anu, nah itu bukan dalilnya. Kedua, mengamalkan ilmu tersebut. Ini dikarenakan ilmu tidak akan bermanfaat jika tidak diamalkan. Terlebih lagi, di antara orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka adalah orang yang berilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang panjang, dan di dalamnya ada perkataan, ketiga orang itu adalah makhluk Allah yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka di hari kiamat kelak. Dengan kata lain, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya adalah manusia yang dimurkai Allah. Ketiga, mendakwahkan ilmu tersebut. Ilmu dan amal saja tidak cukup. Keduanya harus dibarengi dengan dakwah. Alasannya, 1. Agar ilmu bisa bermanfaat, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga orang lain. 2. Ilmu adalah amanah, bukan harta milik pribadi yang boleh disimpan sendiri dan manusia dilarang merampasnya. 3. Manusia juga membutuhkan ilmu. 4. Dakwah adalah amalan para rasul dan pengikut mereka, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf yang artinya, katakanlah inilah jalanku,
aku dan orang-orang yang mengikutiku. Aku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Kelima, orang yang tidak mendakwahkan ilmu padahal dia mampu melakukannya, dia memiliki ilmu tapi bermaksud menyembunyikannya, maka Allah akan mengikatnya dengan tali kekang api neraka. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang artinya, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, lantas ia menyembunyikannya, maka Allah akan mengikatnya dengan tali kekang dari api neraka di hari kiamat kelak. Ya, teman-teman, kita harus belajar. Kalau tidak belajar, kita berdosa. Kita juga harus beramal. Karena tadi disebutkan, siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka mereka adalah orang-orang yang pertama kali dilemparkan di hari kiamat ke dalam neraka. Kita harus mendakwahkan ilmu. Kenapa kita dakwahkan ilmu? Jawabannya ada 5. Pertama, ilmu itu semakin bermanfaat kalau diajarkan. Coba teman-teman kalau gaya-gaya zaman SMP, SMA biasanya kan nggak mau ada saingannya. Jadi dia kalau sudah tahu ilmu, terus temennya nanya, kecuali teman dekat baru dikasih tahu. Tapi kalau kayaknya saingan, dia nggak mau ngasih tahu. Tapi kalau di perkuliahan, ya kan kita sudah semakin dewasa. Dimana kita kalau punya teman kita bertanya, kita semakin senang untuk memberitahu, karena dengan memberitahunya kita semakin memiliki kekuatan dalam ilmu itu. Saya ingat dosen saya di S1 pernah bilang gini, kau belajar, kau tahu. Kau mengajar, kau menguasai. Jadi kalau kita cuma belajar, kita sebatas tahu. Tapi kalau kita sudah tahu lalu kita ajarkan kepada orang lain, kita semakin menguasai. Saya sering cerita, kalau dulu S1, saya justru paling suka kalau teman-teman di waktu-waktu menjelang ujian datang kepada saya. Bila mereka ingin bertanya sesuatu, malah kadang saya tawarkan, mau nggak saya ajarin caranya. Karena saya tahu betul bahwa bila saya punya teman-teman yang saya ajarkan jelang ujian, maka nanti ketika datang soal yang mirip di ujian, saya tinggal sudah paham step-step penyelesaian soalnya. Begitu. PR untuk semua teman-teman yang ingin sertifikat. Semua teman-teman yang nanti mengajukan sertifikat dan teman-teman yang ikut tadrib muallimin di Balikpapan dan juga tadrib duat, PR-nya 1. Buat status, apakah di Instagram ataukah di WA ataukah di Facebook, terserah. Yang penting status antum itu nanti kalau antum posting akan dibaca oleh orang lain. Apapun platformnya, tuliskan di status itu, kita belajar, kita tahu. Kita mendakwahkannya, kita menguasai. Kalau kita belajar, kita tahu. Kita mengajarkan dan mendakwahkannya, kita menguasai. Saya kasih contoh satu. Salah satu masalah agama yang paling unik dan paling asik kalau untuk dikulik-kulik, yaitu masalah jamak qasar. Penerbangan beda jamak qasar, beda waktu penerbangan beda jamak qasar, beda jarak dan waktu tempuh beda penerapan jamak qasar, beda tempat beda penerapan jamak qasar. Hujan dan tidak hujan beda juga penerapannya. Hujan deras dengan hujan tidak deras beda penerapannya. Sakit biasa dengan sakit parah beda penerapannya. Sakit masih bisa jalan dengan sakit yang tidak bisa berjalan beda penerapannya. Ini masalahnya satu,
tapi penerapannya banyak. Sekarang, kalau kita cuman pernah belajar teori jamak qasar, ya udah sekedar tahu. Tapi coba kalau kita banyak safar. Apalagi kalau kita safarnya sama temen yang teman ini belum belajar. Terus dia nanya, kamu kok sholatnya gitu? Ini kan sholat asar, kok kamu cuma 2? Terus kita bilang, itu namanya qasar. Apa itu? Ada kesempatan dakwah. Kita ngasih tahu dia. Itu sambil ngasih tahu, kepala ini ibarat komputer itu dibuka foldernya, diklik 2 kali, terus tertumpahkan ilmu. Kita semakin mengingatnya. Waktu kita berangkatnya dan membutuhkan jamak misalnya, teman kita nanya, loh, kok kamu sholatnya 8? Oh, itu namanya jamak. Apa itu jamak? Kita jelaskan kepada dia, kita semakin menguasai ilmu tentang jamak qasar ini. Maka kita kalau punya ilmu itu sangat butuh mendakwakannya. Supaya apa? Ilmu semakin kuat dan semakin bermanfaat. Yang kedua tadi disebutkan, kenapa kita berdakwah? Karena ilmu itu amanah. Ilmu itu bukan harta pribadi. Dia titipan Allah yang harus disampaikan kepada orang lain. Ketiga, kita berdakwah karena orang lain butuh ilmu. Coba kalau orang pintar diam saja, yang lain bagaimana? Keempat, dakwah itu amalan para rasul. Maka kalau berdakwah, berpahala. Kelima, siapa yang tahu ilmu lalu justru menyembunyikannya, maka dia berdosa. Saya punya catatan, tapi saya belum masukkan di dalam buku ini. Mungkin nanti insya Allah di cetakan keempat bila Allah izinkan. Saya punya catatan, yaitu terkait yang poin kelima. Orang yang tidak mendakwahkan padahal tapi bermaksud menyembunyikannya, maka Allah ikat dia dengan kekang dari api neraka. Saya katakan kecuali ya. Nanti ada beberapa model orang yang menyembunyikan ilmu. Pertama, tidak ada di sini. Ada orang menyembunyikan ilmu karena tidak mau disaingi. Nah, ini anak kecil. Ya, kalau kita dulu misalnya di awal-awal kuliah atau di kelas 1, 2, 3 SMA, nanya yang pintar-pintar gitu ya, nanya, kamu sudah ngerjain PR belum? Belum, gitu. Padahal sudah, tapi dia tidak ingin pekerjaannya dicontek. Itu baik sih, tapi paling bagus itu bukan mengatakan belum, karena itu kan dosa, karena berdusta. Paling bagus mengatakan sudah. Kamu kenapa? Belum. Aku belum. Kamu ku ajarin. Sini ku ajarin. Itu baru top. Ya. Udah nyontek aja lah sama kamu. Ya, jangan. Kalau nyontek itu tidak mendidik namanya. Buat curang. Kalau kamu ku ajarin. Siapa tahu nanti PR ini keluar di ujian. Tapi ada sebagian orang yang karena tidak mau disaingi rankingnya, tidak mau disaingi IPK-nya, terus orang nanya, sudah belum? Belum. Ya, dia sembunyikan ilmunya. Menyembunyikan ilmu ada juga yang karena memang tidak tahu utuh. Adapun kalau tidak tahu utuh, maka tidak mengapa. Ditanya, kamu tahu masalah ini? Waduh, saya belum tahu. Dia bukan tidak tahu, hanya saja masalah itu dia mengetahuinya hanya sepenggal. Ketiga, ada orang menyembunyikan ilmu karena harus. Seperti waktu ujian. Waktu ujian hadis ini jangan dipakai. Pak Guru, maaf, nomor 5 itu rumusnya yang mana ya Pak? Duh, ini ujian kok kamu nanya? Iya Pak, saya nanya. Soalnya Nabi SAW bersabda, Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijami minan nar yaumal qiyamah.
Barang siapa yang ditanya suatu ilmu lalu tidak mau menjawabnya, dia menyembunyikannya, maka Allah kekang dia dengan menggunakan tali kekang dari api neraka. Ini penerapannya salah ya. Yang lain, ada orang menyembunyikan ilmu karena takut dimusuhi. Takut dimusuhi. Misalnya waktu ngisi pengajian, terus ditanya tentang suatu masalah, yang mungkin masalah itu dibutuhkan, hanya saja ya mungkin nggak ngenakin sebagian orang. Ya, misalnya ada ngisi pengajian itu pengajian zuhur di sebuah masjid, yang masjid itu pas bersebelahan dengan bank. Terus ada yang nanya, Ustadz mau tanya bagaimana dengan orang-orang di bank ini, halalkah pendapatan mereka? Kebetulan banyak bet-bet bergelantung yang di kantong, bank ini, bank itu gitu. Lalu karena takut, aduh nanti dimusuhin orang, nanti didemo orang, nanti nggak enak sama orang, terus akhirnya dia menyembunyikan ilmunya. Misalnya dia berkata, oh saya nggak tahu pak, itu bisa berdosa. Begitu juga kalau dia mengatakan, oh nggak masalah, ya, itu kan darurat. Ini tambah berdosa 2 kali lipat. Ya. Sudah jawabannya salah, menyesatkan orang. Nah, ini diantara contoh orang menyembunyikan ilmu. Ada juga yang kelima, menyembunyikan ilmu karena menimbang maslahat mudarat. Menimbang maslahat mudarat. Takutnya kalau dijawab ada mudarat timbul. Nah, tapi bila tidak ada mudarat timbul, harusnya ilmu itu disampaikan dan jangan takut. Kelima sudah ya. Sekarang yang keempat, bersabar. Keempat, bersabar atas segala hambatan dan rintangan yang menghadang dalam menuntut ilmu, mengamalkan dan mendakwahkannya. Siapa yang mengajak orang untuk mengerjakan kebaikan dan mencegah orang berbuat kemungkaran pasti akan mendapatkan hambatan, rintangan dan gangguan. Ini wajar karena kebanyakan manusia tidak senang dengan kebaikan. Mereka mengikuti hawa nafsu sehingga berani mengerjakan yang haram dan kebatilan. Karena itu kalau ada yang mengajak mereka meninggalkan yang haram, mereka akan menolaknya, baik dengan lisan maupun perbuatan. Dengan demikian, siapa yang mengalami hambatan dan gangguan dalam dakwahnya wajib untuk bersabar dan terus menjalankan dakwahnya. Bahkan Rasulullah SAW pun mengalami gangguan dalam dakwah beliau, seperti dijuluki tukang sihir, pendusta dan orang gila, dilempari batu saat hijrah hingga berlumuran darah, dilumuri kotoran hewan di atas punggungnya saat sujud di sisi Ka'bah, serta direncanakan dan diusahakan pembunuhan terhadapnya. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabar dalam menghadapi gangguan tersebut sembari tetap menjalankan dakwahnya. Nabi waktu berdakwah itu sampai dijuluki tukang sihir, dilempari batu, dilumuri kotoran. Kenapa? Karena beliau berdakwah. Tetapi ini membuat beliau tidak mundur dan tidak patah arang, tetapi justru bersabar dan terus melanjutkan dakwah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita kalau dalam berdakwah belum sampai segitunya, harus lebih kuat lagi sabarnya. Ada orang bilang, Ustadz, saya di kampung saya sudah nggak tahan karena orang mengatakan saya ini teroris, orang mengatakan saya ini kambing berjenggot, istri saya ninja dan lain-lain. Kita tanya, cuman dikatain aja kah? Iya, cuma dikatain. Belum sampai seperti Nabi dilempar batu dan maka harusnya banyak bersabar. Begitu juga manakala kita berdakwah lalu orang nggak terima. Kita kadang mendakwahi orang tapi orangnya belum bisa menerima. Maka jangan langsung begini. Sudah muyak. Mulai hari ini aku tidak mau bicara sama kamu. Kamu beriman silakan, mau kafir silakan. Padahal ternyata itu permasalahannya rokok misalnya. Ya. Ketika kita bilang itu haram pak, dia bilang apa sih haram makruh. Ya. Dia nggak bisa terima, lalu kita langsung begini marah gitu.
kamu ini double kalau dikasih tahu. Ini saya ngasih tahu buat kebaikanmu. Ya kan udah bisa terima, dalilmu gak kuat. Sudahlah. Pokoknya kalau mau beriman silakan, mau kafir silakan. Seolah-olah kalau merokok itu kafir. Lalu musuh. Ketemu papasan nggak mau tegur. Padahal satu kantor. Nah ini jangan kan. Kita tuh kalau berdakwah nggak boleh cepat ngambekan. Nggak boleh baperan. Kadang kita harus bersabar karena orang bisa jadi tidak selalu langsung terima. Apa dalilnya kita harus belajar, beramal, berdakwah dan bersabar? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Asr. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, "Wad dalilu qauluhu ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Dalilnya adalah firman Allah, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Kita baca bagaimana penjelasan Syekh Shalih bin Fauzan. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. 1. Penulis membawakan Quran surat Al-Asr ayat 1-3 sebagai dalil bagi keempat perkara yang disebutkan di atas. Apa saja 4 tadi? Sebutkan. Ilmu, Belajar, amal, beramal, dakwah, berdakwah, sabar. Sabar dalam apa? Dalam ketiganya. Dalam ketiganya. Lanjut. Firman Allah Ta'ala, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, adalah dalil tentang ilmu. Karena iman tidak mungkin digapai kecuali dengan adanya ilmu yang mencakup pengenalan terhadap Allah Ta'ala, Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan agama Islam beserta dalil-dalilnya. Firman Allah Ta'ala, wa amilus shalihat, dan mengerjakan amal salih adalah dalil tentang amal. Firman Allah Ta'ala, wa tawassaw bil haq, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran adalah dalil tentang mendakwahkan ilmu dan amal. Firman Allah Ta'ala, wa tawassaw bis sabr, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran adalah dalil tentang bersabar dalam menuntut ilmu, mengamalkan dan mendakwahkannya. 4 tadi dalilnya adalah Al-Asr. 2. Di awal surat Al-Asr ada tulisan, ada perkataan Allah, wal 'asr, demi masa. Kok Allah bersumpah demi masa? Akan dijawab di nomor 2. Apa kata Syekh Shalih bin Fauzan? Allah tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang memiliki kedudukan yang sangat penting, seperti demi masa, demi waktu malam, dan demi waktu duha. Di antara pentingnya waktu-waktu tersebut bahwa waktu adalah perbendaharaan yang sangat agung bagi orang yang memanfaatkannya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan untuk mencari nafkah yang baik dan halal. Allah bersumpah demi masa karena masa termasuk sesuatu yang agung. Waktu itu penting. Di mana waktu itu adalah modal untuk 2 hal. Modal dunia, modal akhirat. Kalau tidak ada waktu, gimana antum mau cari uang? Sehingga kalau antum mau cari uang, antum harus punya modal 1, yaitu waktu. Coba kalau di rumah tidur aja, dapat uang? Ya kecuali di masa-masa corona ini kita disuruh untuk banyak di rumah. Tapi kalau dalam waktu normal, apakah kalau di rumah saja dapat uang? Seperti yang kata orang, kita tawakal sama Allah, jangan takut sama corona. Kalau ada corona kita datangi. Ya, itu kita tanya, kenapa bisa begitu? Ya, semua kan kehendak Allah. Kalau sakit, tertular sakit, ya udah itu kehendak Allah. Kalau selamat itu juga kehendak Allah. Maka kita jawab, kalau gitu Anda di rumah aja. Nggak usah pergi kerja, jadi nggak usah ada uang. Lihatlah apakah ada kehendak Allah. Jatuh duit dari plafon. Coba kalau anak Anda
mau ujian. Kok dia mainan aja? Anda sebagai orang tuanya kira-kira bilang apa? Pilih yang mana? Anda akan bilang, "Nak, kau udah belajar? Besok ujian loh. Nanti kalau ndak bisa jawab bagaimana? Ndak naik kelas. Bapak sudah biayain kamu 1 tahun ini. Nanti kalau kamu ndak naik kelas, Bapak biayain kamu lagi." Begitu kah? Ataukah bapaknya bilang, "Besok ujian kan?" "Iya." "Ndak apa-apa. Ndak belajar ndak masalah. Kalau takdirnya lulus, alhamdulillah. Kalau ndak, ya ndak apa-apa juga." Yang mana yang akan dikatakan bapaknya? Maka orang kalau punya waktu itu adalah modal buat cari uang. Sebagaimana tadi saya mengatakan, waktu juga modal akhirat. Antum mau ngaji nggak ada waktu gimana? Sudah tamat Quran kah Pak seumur hidup? "Oh saya itu nggak ada waktu Mas. Saya itu bapak yang sangat teladan di rumah. Kegiatan saya itu pokoknya kalau di rumah cari uang. Anak saya minta apa tak kasih." Jadi bapak kalau ngaji, nah itu dia, saya nggak punya waktu. Ya nggak apa-apa toh. Yang penting saya menafkahi anak saya. Wah Pak, sayang betul. Seumur hidup belum pernah tamat Quran. Bapak ndak dia zuhur? Mas, saya harus segera ke kantor. Nggak ada waktu saya untuk dia zuhur. Akhirnya banyak hal yang dia tidak miliki dari manfaat akhirat karena merasa tidak punya waktu. Itulah yang saya maksudkan tadi, bahwa waktu itu adalah perbendaharaan yang agung dimiliki seseorang untuk dapat dunia, dapat akhirat. Nah, 3. Manusia tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah berdasarkan hadis. Kalau tadi kan Allah bilang wal asr, demi masa. Kalau manusia nggak boleh bilang gini, aku nggak ada nyuri demi masa. Kalau manusia, maka dia harus bersumpah hanya dengan nama Allah. Aku nggak pernah berzina demi Allah. Kamu kan kemarin yang nyuri, bukan saya, demi Allah, harus begitu. Nah, apa dalilnya? Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau syirik. 4. Seluruh manusia dikatakan rugi, kecuali jika mereka memiliki 4 hal: ilmu, amal, dakwah, dan kesabaran terhadap rintangannya. Tadi kan ada perkataan, innal insana lafi khusr. Orang itu dikatakan rugi semuanya. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang berilmu, beramal, berdakwah, dan mengajak orang bersabar. Karena jika mereka tidak memiliki 4 hal tersebut, maka mereka akan membuang waktu dan umur mereka dalam hal yang sia-sia. Sementara keempatnya merupakan amal soleh yang akan mereka butuhkan untuk bekal di akhirat. Coba, gak ada waktu buat belajar, jadinya jahil. Gak ada waktu buat beramal, bisa berdosa. Gak ada waktu buat berdakwah, bisa juga berdosa. Karena anak dan istri di rumah harus kita dakwahi. Gak ada waktu untuk bersabar. Contohnya sholat subuh. Ini termasuk di antara amal yang kita harus bersabar. Mau bangun sahur itu kan perlu sabar ya. Antum kecil dulu langsung gini, "Nak sahur, hore," gitu. Langsung lompat begitu. Antum begini, "Aku nggak mau, nggak usah dibangunin aku," begitu. Yang mana? Yang kedua. Awalnya kan ngambek dulu. Mamanya juga, kalau mamanya bisa bersabar, "Ayo kita puasa besok. Nanti kalau puasanya full, insya Allah kita bisa jalan-jalan. Nanti dapat hadiah." Karena anaknya masih kecil, diiming-iming begitu. Tapi kalau udah sabar, mamanya bilang, "Jadi kamu mau puasa? Dosa sudah ya, tinggal ini. Gitu. Awas kamu udah besok udah puasa. Pokoknya kalau kamu besok puasa, kamu udah sahur, siapa suruh? Awas kamu nanti minta-minta makan." Ya. Marah mamanya, gitu. Jadinya nggak ada kesabaran dalam mendidik anak. Ya, tapi kalau, buka, ini sahurnya kesukaanmu loh. Ada kerupuk unyil. Nah, mama saya dulu suka bilang gitu.
ayo sudah ada kerupuk unyil. Saya langsung, hah? Langsung like matanya, kerupuk unyil gitu. Karena saya dulu waktu kecil sahurnya nasi dan kerupuk unyil. Dah. Pokoknya kalau sudah ada kerupuk unyil, saya sudah bisa puasa. Nah, itu dalam kondisi bulan Ramadan ini ngajak anak kita yang kecil-kecil harus dengan kesabaran. Waktu membangunkannya, ayo kita bangun, ya ditarik tangannya, ayo matanya diusap dulu, ayo bangun, ada telur ceplok setengah mateng loh gitu. Ya. Coba kalau udah sabar, bangun, mama sudah kasih 3 kali nih ya, tinggalin. Jadinya apa? Suasana puasa tuh nggak nyaman. Seharian anak bete, ya. Sudah nggak sahur, dimarahin lagi, sudah lapar, disyukur-syukurin lagi, syukurin makanya kamu sih sudah dibangunin tadi subuh, kamu bangun, tambah jengkel gitu. Maka memang dalam beramal itu harus banyak sabar. Nah, Bahkan amalan duniawi sekalipun bisa dinilai sebagai amal soleh dan diganjar pahala jika diniatkan sebagai penunjang ketaatan kepada Allah. Lalu bagaimana lagi kalau yang dikerjakan jelas berupa amalan akhirat? Karenanya, keempat hal tadi harus dimiliki seorang muslim agar waktu menjadi bermanfaat, tidak sia-sia dan dia selamat dari kerugian. 5. Kesabaran itu ada 3. Pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar itu dibutuhkan dalam ketaatan karena jiwa itu suka bermalas-malasan dan ingin selalu santai. kita ini kan jiwanya kalau ditanya sih aslinya sih maunya sih tidur ya. Antum kalau ditanya dengan jujur, kamu suka mana? Bangun sholat subuh atau tidur? Jawabannya tidur. Saya pun kalau ditanya aslinya yang mana? Jawabannya tidur. Kenapa begitu? Itulah jiwa kita yang asli. Loh, kalau gitu kenapa kamu tidak tidur saja? Jawabannya karena kita sudah belajar tentang halal haram, tentang mana yang wajib, mana yang sunnah, tentang surga neraka. Yang ketika kita tahu tentang surga dan kita takut akan neraka, maka tinggalkan tempat tidur. Begitu. Tapi kalau ditanya aslinya, jiwa kita memang sukanya malas-malasan. Maka dalam mengerjakan ketaatan harus sabar. Kalau dibangunkan istri suruh sholat subuh, sabar. Kalau suaminya membangunkan, istrinya jangan ngambek. Ya. Karena memang menjalankan ketaatan itu butuh kesabaran. Nah. Manusia harus memaksakan jiwanya untuk sabar dalam sholat, puasa, jihad, walaupun jiwanya tidak menyukai ibadah itu. Ya, walaupun kita sebenarnya tidak suka ya. Enak mana? Habis sholat isya, tidur atau tarawih? Ya, kalau ditanya orang kebanyakannya ya, pengen cepet tidur aja ya. Gitu. Soalnya habis sahur kemarin nggak sempet tidur. Langsung pergi kerja. Ya, jadi malam ini aduh capek sudah saya. Ya hari ini absen dulu lah. Gitu. Ya kalau ditanya sebenarnya, ya malas tarawih. Tapi ketika ada kesabaran, oh sabar deh, gak ada hafalannya pakai mushaf aja. Ya. Begitu juga manakala berpuasa, menahan lapar. Ya. Meskipun jiwa kita aslinya mungkin tidak menyukainya. Itu tadi sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan yang haram. Sabar dalam meninggalkan yang diharamkan. Sabar itu dibutuhkan dalam meninggalkan perbuatan yang diharamkan, karena jiwa itu cenderung mengikuti hawa nafsu. Kita punya kebiasaan melakukan yang haram. Lalu belakangan kita dengar, oh ternyata itu nggak boleh. Misalnya saja meninggalkan nafkah riba. Belakangan baru tahu, oh ternyata itu tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau mendengarnya? Ya amalkan dengan cara meninggalkan pekerjaan riba. Wah, sebulan 2 bulan pertama saya makan apa dong? Nah di situ butuh kesabaran. Ya. Ketiga, sabar terhadap takdir atau ketentuan Allah. Sabar itu juga dibutuhkan dalam menghadapi takdir Allah, seperti kematian anggota keluarga, kehilangan harta, dan sakit yang diderita. Manusia tidak boleh membenci apalagi mengutuk takdir. Mereka harus menjaga lisan dan anggota badan mereka dari ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kebencian dan ratapan terhadap takdir tersebut. Nah, sabar yang ketiga, sabar waktu ada ketentuan Allah yang mungkin tidak disenangi diri.
seperti karena kematian. Ya, tentu ya secara normalnya, umumnya orang kalau mendengar orang tuanya wafat biasanya nangis. Seperti di hari-hari ini, sudah wafat karena corona, terus kita tidak boleh ngantar ke kubur, kalaupun ngantar harus jauh-jauh, tidak bisa menyolatkan, mengafani, memandikan dengan cara yang biasa. Ya. Maka ini semua harus dijalankan dalam keadaan sabar. Begitu juga manakala kehilangan harta, seperti sekarang, kehilangan pekerjaan. Ya. Kalau kita kurang sabar, kita tidak memahami tentang takdir Allah, maka mungkin kita akan marah kepada Allah. Ya Tuhan, kenapa sih aku harus kayak gini? Ya, kenapa aku mendapatkan cobaan kayak gini? Kenapa ada orang lain saja? Ada lagi yang bilang begitu. Ya. Gak ada pekerjaan, di rumah saja, di rumah juga gak bisa ngapa-ngapain. Ya. Tabungan sudah mulai habis, barang-barang sudah dijualin semua. Ini harus dihadapi semua dengan dalam keadaan sabar. Ya. Ustadz, enak betul Ustadz nih ngomong apa-apa sabar. Kami makan apa? Beras gak ada, telur gak ada. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah harus bersabar dengan cara coba hubungi ustadz-ustadz di sekitar tempat Anda. Atau lembaga-lembaga zakat di sekitar tempat Anda. Mungkin mereka punya bantuan. Aduh, saya malas lah minta-minta. Nah, di situ dia. Kalau memang dalam keadaan terdesak, sebenarnya mau tidak mau. Apalagi, insya Allah orang-orang yang menggalang dana itu justru mereka kesusahan kalau nggak ada yang minta. Karena mereka ngumpulin dana dari masyarakat yang punya kelebihan harta. Dibelikan sembako. Mau ngantarin satu persatu itu mungkin nggak ada tenaga. Ya, pengen nyari susah. Tapi kalau ada orang datang, itu sama sekali tidak menghina. Tapi justru kami berterima kasih misalnya. Ada yang menanyakan, Pak, adakah sembako? Oh, alhamdulillah Pak, datang Pak, ini banyak sembako. Kami harus jalankan amanahnya orang. Ya. Nah, itu sabar. Ya. Sabar dalam keadaan menghadapi kondisi di rumah saja dan kehilangan pekerjaan dan harta ini. Begitu juga manakala ditakdirkan oleh Allah sakit corona misalnya. Tidak boleh kita mengutuk takdir. Tidak boleh membenci takdir. Tapi harus bersabar karena tidak ada ketentuan Allah, melainkan pasti ada hikmahnya. Baik yang kita tahu di dunia maupun kita tidak tahu sama sekali. Sedikit lagi. 6. Tidak ada kesabaran dalam kemaksiatan. Manusia harus bertobat dan berhenti mengerjakannya. Kesabaran hanya ada pada saat menjalankan ketaatan, meninggalkan yang haram, dan menghadapi ketentuan yang tidak disenangi hati. Tidak ada kesabaran yang keempat, yaitu kesabaran dalam kemaksiatan. Nggak ada. Bu, kapan Bu mau berhenti jadi PSK begini? Sudah tua loh. Itulah, ya sabar aja dulu lah. Nggak ada kesabaran. Itu kemaksiatan yang harus segera ditinggalkan. Kapan Mas tinggalkan pekerjaan riba? Ya sabar dulu lah. Nanti kalau sudah ada gantinya baru kita keluar. Oh, salah konsepnya. Konsepnya adalah Anda meninggalkan yang haram itu tidak pakai kesabaran. Tapi dalam kemaksiatan tidak perlu kesabaran, tapi langsung tinggalkan. Ya. Di mana-mana orang kalau mau keluar dari lumpur itu supaya bersih kakinya, caranya keluar dulu dari lumpurnya baru cuci kaki. Bukan cuci kaki sambil di dalam lumpur. Jadi tinggalkan dulu banknya, pegadaiannya, asuransinya. Tinggalkan itu semua, baru kemudian mencari nafkah yang halal. Dengan cara berjalan di atas kaki yang sudah bersih. 2 poin terakhir, 7. 7. Termasuk kesabaran yang dibutuhkan adalah dalam dakwah. Sebagian orang yang berdakwah saat menghadapi gangguan malah kemudian meninggalkan dakwah, khutbah, posisi imam di masjid, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang itu menunjukkan bahwa orang itu tidak punya kesabaran. Ada orang jadi dai, dihina, besok-besok nggak mau dakwah. Ada orang jadi khutbah, ada yang protes, kamu khutbah suaranya kecil, nggak enak. Terus, biasa saya memang suaranya kecil. Ya udahlah besok-besok saya nggak usah khutbah lagi. Mendingan suaranya kecil,
tapi akidahnya lurus, yang disampaikan benar, daripada khutbahnya lantang tapi menyesatkan. Ya tanda. Maka jangan mundur dari posisi dakwah bila ada hal-hal yang sifatnya kita dikritik orang lain. Tapi jadikan kritik itu sebagai sesuatu yang membangun dan membuat kita lebih berkembang. Terakhir yang ke-8. 8. Prinsip dalam dakwah, jika salah maka rujuk atau kembali kepada kebenaran. Jika benar maka bersabar. Lakukan ini dalam dakwah. Kalau kita salah, lalu kita ditegur, maka kita harus rujuk. Membuat ralat, revisi, menerangkan bahwa kita ada kesalahan. Nah, tapi bila kita benar dan mendapatkan gangguan, maka bersabar. Nah, wallahu a'lam bishawab, sudah jam 10. Dan ini saja yang bisa kita bahas pada hari ini. Ada pertanyaan di Facebook? قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا